Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita masih PJJ ya, belajar dari rumah. Tapi meskipun belajar dari rumah ya harus tetap membaca buku ya. Hari ini kita akan belajar budaya Banyumasan. Silahkan anak-anak buka bukunya pada halaman 92 ya. Tentang tokoh pewayangan Punokawan. Nah, kalau ingat soal wayang, kira-kira wayang siapa sih yang anak-anak kelas 3 tahu? Atau jangan-jangan tidak tahu ini sama wayang ya? Kalau di wilayah Banyumas ada tuh satu maskotnya masyarakat Banyumas. Maskot itu apa sih? Sudah tahu belum maskot itu apa? Iya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maskot adalah orang, binatang atau benda yang diperlakukan sebagai lambang. Tujuannya buat apa sih? Nah, tujuan dari penyimbolan tersebut adalah demi membawa keberuntungan dan keselamatan. Jadi untuk masyarakat Banyumas, maskotnya adalah bawor. Nanti kita akan belajar siapa sih bawor. Bawor itu adalah salah satu tokoh Punakawan. Tahu Bawor enggak? Nah, kita akan belajar siapa itu Bawor, siapa itu Punakawan, dan seperti apa sih sifat dari Bawor dalam pewayangan. Nah, sekarang buka dulu halaman 92-nya, buku paket ya. Kemarin sebenarnya Bu Ambar sudah sempat ulas atau bahas terkait sejarah Punakawan. Setiap sesuatu pasti ada sejarahnya dong. Nah, Punakawan juga memiliki sejarah. Apa sih itu Punakawan? Nah, Punakawan itu berasal dari kata pana yang berarti paham dan kawan yang berarti teman. Jadi, apa sih Punakawan? Ya, jadi Punakawan itu diartikan sebagai pengikut abdi setia atau teman dari majikan mereka. Punakawan juga bisa dijadikan penasehat dan pewayangan. Dalam pewayangan, Punakawan dihadirkan sebagai dua hal. Yang pertama sebagai penghibur, yang kedua sebagai penasehat. Kita akan belajar siapa sih wayang yang akan menjadi penasehat dan siapakah wayang yang menjadi penghibur. Kisah pewayangan diambil dari satu kitab, yaitu kitab Mahabharata. Dalam kisah Ramayana. Dari mana coba? Dari India. Jadi sebenarnya pewayangan itu atau Mahabharata itu diambil dari India. Tetapi kalau untuk Punakawan sendiri adalah tokoh wayang asli ciptaan masyarakat Jawa. Tokoh Punakawan yang pertama kali muncul dalam pewayangan adalah Jurudyah ya. Lalu ada Punta dan ada Prasanta. Tapi ketiga tokoh ini tidak pernah muncul dan berperan. Jadi mereka dianggap sebagai pengikut biasa. Nah, setelah itu muncul Punakawan yang bernama Semar. Nah, Semar inilah yang memiliki peran aktif dalam kisah pewayangan. Untuk menjaga hubungan antara ketiga Punakawan pertama dan Semar, Jurudyah, Punta, Prasanta menjadi Semar. Tokoh Punakawan yang berbeda tergantung dari masing-masing daerahnya. Misalnya ya, setiap wilayah Punakawan di daerah Jawa dengan di Bali itu berbeda loh. Nah, kalian nanti bisa lihat di buku LKS kalian, itu di situ ada sedikit perbedaan. Di Jawa Tengah ada 4 tokoh golongan kesatria dan ada 2 tokoh golongan raksasa. Untuk golongan kesatria sendiri itu ada Semar, Gareng, Petruk, dan
Bawor atau Bagong. Gareng dan Petruk adalah anak-anak dari Semar. Oh, satu lagi tertinggal, Bagong, jangan lupa ya. Jadi Gareng, Petruk dan Bagong itu adalah anak dari Semar. Sementara punakawan yang berasal dari golongan raksasa ada dua, yaitu Togog dan Sarawita. Nah, tadi Bu Ambar sempat tuh menyebutkan ya bahwa ada yang bernama Bawor. Nah, Bawor ini adalah nama lain dari Bagong. Jadi jangan bingung kalau Bu Ambar bilang Bawor ya. Bawor itu adalah orang yang sama atau nama lain dari Bagong. Setiap punakawan itu pasti mempunyai karakter yang berbeda, tidak sama ya. Nah, tokoh-tokoh dalam versi Banyumas itu ada 4 tadi sudah Bu Ambar sebutkan ya. Nah, setiap tokoh punakawan menggambarkan berbagai macam sifat manusia. Nah, kita akan baca di halaman 93 punakawan dalam pewayangan Banyumasan. Dalam cerita pewayangan, punakawan ini bertugas sebagai pembimbing yang membimbing manusia di dunia. Ada 2 punakawan yang pengabdiannya sangat berbeda. Jadi ada 2 kelompok. Pertama dari golongan kesatria, yang kedua dari golongan raksasa. Tadi Bu Ambar sudah sebut, masih ingat? Kita bahas lagi. Yang pertama golongan kesatria ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bawor. Ingat, Bawor atau Bagong. Lalu ada tokoh sebagai golongan raksasa, ada Togog dan Sarawita. Jadi kalau yang golongan kesatria ini mereka mengabdi kepada manusia yang berbudi luhur, sedangkan mereka yang dari golongan raksasa adalah mereka yang mengabdi kepada manusia jahat. Sebenarnya Togog dan Sarawita adalah tokoh punakawan yang mengabdi ke manusia yang jahat. Tapi sebenarnya mereka itu bukan wayang yang jahat loh. Nah, nanti kita akan belajar. Semar yang merupakan ayah dari Gareng, Petruk dan Bawor atau Bagong. Sebenarnya dia adalah seorang titisan atau jelmaan dari seorang dewa yang bernama Batara Ismaya. Pada versi Banyumas dikisahkan bahwa waktu Semar datang ke buminya itu masih sepi. Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi, sehingga Batara Wenang menciptakan manusia dari bayangannya Semar. Sosok yang diciptakan memiliki postur tubuh seperti Semar adalah siapa ya? Bawor atau Bagong. Nah, dilanjutkan ada Gareng dan Petruk. Semar merupakan tokoh wayang yang sabar. Tadi Bu Ambar sudah bilang ya bahwa wayang di sini adalah menggambarkan karakter manusia, dan Semar ini adalah gambaran dari manusia yang sabar. Semar selalu memberi petunjuk kepada tuannya. Ia juga dikenal sakti, sehingga di sini kalau dalam cerita pewayangan Semar itu disegani dan ditakuti oleh banyak dewa. Sementara yang kedua ada Gareng. Gareng di sini mempunyai sifat lucu dan suka bercanda. Gareng merupakan pribadi yang selalu berhati-hati. Ada di sini anak-anak kelas 3 mana ini yang suka lucu atau suka bercanda atau suka berhati-hati? Ya. Lalu yang kedua ada Petruk. Petruk di sini merupakan tokoh yang cerdas dan bermuka manis. Manis ya? Iya. Nah, Bawor
merupakan tokoh yang memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas. Bawor berani berpendapat, tidak tergesa-gesa dalam bertindak dan sederhana. Nah, tadi kita sudah dapat ya, dari 4 tokoh kesatria, ada yang dijadikan sebagai penghibur dan ada yang dijadikan sebagai penasehat. Yang dijadikan sebagai penghibur adalah 1, siapa tadi? Gareng ya, yang jadi penghibur. Yang kedua ada Petruk. Lalu tokoh yang dijadikan penasehat ada Semar dan Bawor atau Togog. Nah, tadi kita baru bahas dari golongan kesatria. Sekarang kita akan bahas dari golongan raksasa. Ada 2, yaitu Togog dan Sarawita. Togog ini adalah saudara kandung dari Semar. Nama lain Togog sebelum dia turun ke bumi adalah Batara Antaga. Togog adalah tokoh wayang yang sebenarnya baik, suka menasehati tuannya. Tapi di sini sayangnya tuannya itu tidak pernah mendengarkan, nasihatnya tidak pernah didengarin. Togog di sini itu mengabdi kepada orang-orang kaya, orang-orang berpunya. Nah, kalau Togog lagi nasehatin, nggak didengerin, ya, nggak didengerin nasihatnya. Lalu ada yang kedua, ada Sarawita. Dia juga sama, ya. Sebenarnya Sarawita juga suka memberi masukan yang baik. Namun jika tidak didengarkan, ia akan memberi masukan yang buruk kepada tuannya. Jadi kalau Sarawita ini tergantung sama tuannya. Kalau tuannya mendengarkan nasihat yang baik, maka akan menjadi baik. Tapi kalau tuannya tidak mendengarkan, dia malah kasih masukan yang buruk. Nah, kalian juga perlu tahu nih, seperti apa sih tokoh wayang-wayang yang sudah Bu Ambar sebutkan. Nah, nih, oke, Bu Ambar geser biar sebelah sini kelihatan ya. Nah, ini gambar yang pertama adalah Semar. Nah, jadi Semar ini seperti ini nih ya. Semar seperti ini ya. Dia adalah ayah dari para punakawan ya. Lalu yang kedua atau anaknya Semar yang pertama ada Gareng ini ya. Gareng. Lalu yang ketiga ada Petruk. Ini Petruk. Petruk itu badannya kurus, tinggi. Nah, lalu yang keempat ada Bawor. Nih Bawor nih. Nah, ini pasti tahu lah ya, orang Banyumas pasti paham Bawor atau Bagong. Lalu ada Togog nih ya. Nah, ini Togog dan yang terakhir ada Sarawita. Sudah tahu ya? Jangan lupa harus diingat nama-nama dan seperti apa mereka. Nah, setiap wayang juga mempunyai karakter. Kita harus tahu nih karakter masing-masing tokoh. Ya. Nah, untuk Semar ya mempunyai watak yaitu welas asih, jujur, lan ora umuk. Dia itu adalah tokoh yang sangat bijaksana untuk menjadi penasehat. Ya, lalu ada wayang yang kedua, yaitu siapa tadi? Gareng ya. Seperti apa sih wataknya Gareng? Gareng itu nerimo, jujur, senang ngelucu. Sedangkan yang ketiga ada Petruk. Wataknya pintar, senang ngelucu, dan jahil. Jahil itu kayak usil, nakal ya. Nah, lalu untuk wayang yang keempat ada Bawor. Seperti apa sih wataknya Bawor itu? Bawor sendiri mempunyai watak yang ulet, banyak akal, sederhana, serta takut kepada Tuhan. Makanya itu cocok sekali untuk maskotnya Banyu. Nah, untuk
tugas kalian adalah satu. Kalian bisa lihat ini ya, nomor 1. Siapakah tokoh wayang yang dapat diteladani sifatnya? Terus kalian tuliskan nih alasannya kenapa tokoh wayang itu perlu diteladani sifatnya. Berarti ada 4 ya. Ada 4 yang menjadi golongan kesatria itu bisa diteladani semua sikapnya. Lalu soal yang kedua, siapa saja tokoh punakawan yang tidak boleh diteladani sifatnya? Ada 2. Disebutkan juga sifatnya dan kenapa itu tidak layak untuk diteladani. Nanti kalian tuliskan di buku bahasa Jawa kalian. Bu Ambar salah, buku budaya Banyumasan kalian di rumah. Nanti pada saat kalian masuk sekolah, kalian kumpulkan biar Bu Ambar periksa ya. Nah, demikian pelajaran budaya Banyumasan kita hari ini. Tetap belajar ya, jangan lupa. Terus gak usah pergi-pergi, jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.